maju. Salam literasi. Literasi. Literasi jaya. Lampung Barat hebat. Yes. Wisata terbaru di Lampung Barat, kali ini Trans Live TV, kembali menyuguhkan berita tentang wisata terbaru saat ini. Wilayah Lampung Barat, dikarunia cagar alam Lampung Barat yang indah dan subur, hal tersebut menjadikan Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Lampung, atau salah satu tempat wisata di Lampung, yang sering juga dijuluki wisata surga tersembunyi, atau juga istilah wisata negeri di atas awan. Daerah wisata ini, meliputi Sumber Jaya, atau res area Sumber Jaya, Suwoh, hingga Danau Ranau, serta tidak ketinggalan tempat wisata Taman Kota Liwa, yakni Kebun Raya Liwa dan Hantebiu. Dilihat dari banyaknya wisatawan mancanegara maupun Nusantara, yang datang berkunjung untuk menikmati berbagai objek wisata di Lampung Barat, di antaranya Danau Ranau, wisata alam lainnya, dan juga memiliki beragam wisata kebudayaannya. Berikut ini adalah kunjungan kerja Ketua TPPKK Provinsi Lampung, Hajar Yana Sari Arinal SH ke Lampung Barat, berikut cuplikannya. Kita akan meninjau stand Dekranasda. Dan ini tentunya akan menjadi kenangan luar biasa yang tidak akan bisa terlupakan. Dan ini menjadi bentuk perhatian. Baik, selanjutnya berkenan kepada Ibu Riana untuk dapat mengunjungi Lampung Barat. Luar biasa. Iya, sudah nampak terlihat teman-teman kita di sini. Literasi daerah yang sudah diinisiasi oleh Bupati Lampung Barat. Gerakan literasi ini Perpustakaan Nasional terhadap gerakan literasi yang diinisiasi oleh Bupati Lampung Barat. Jangkau seluruh lapisan daerah yang ada di Kabupaten Lampung Barat untuk dapat diabadikan bersama Bunda. Setibanya, Yana Sari di Lampung Barat, beliau langsung menuju Taman Kota Kebun Raya Liwa, yang terletak di Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, pada Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021. Dalam kunjungannya, disambut langsung oleh Bupati Lampung Barat Haji Parosil Mapsus, Wakil Bupati Dr. Andes Mat Hasnurin, Ketua TPPKK Lampung Barat Partinia Parosil Mapsus, para pejabat tinggi Provinsi Lampung, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Go Lampung Barat, yakni Gurti Komarawati, dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD, para tokoh agama, tokoh pemuda, hingga tokoh masyarakat. Penyambutan itu diawali dengan senam Lampung Berjaya, yakni di halaman Taman Kebun Raya Liwa KRL, berikut cuplikannya. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ibu Riana Sari Arinal, Ibu Sekala Bapak, Guru Asal para Saibati, Kebun Raya yang merupakan salah satu destinasi unggulan pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Selamat datang Ibu Riana Sari Arinal. Selanjutnya acara penyerahan bantuan secara simbolis oleh Ketua TPPKK Provinsi Lampung. Bantuan tersebut diantaranya bantuan yang diserahkan ke Pondok Pesantren,
yakni kepada Pondok Pesantren Darut Talibin, bantuan panti asuhan kepada Panti Asuhan Murotilil Quran Kecamatan Balik Bukit, bantuan untuk perempuan dan anak korban kekerasan, serta bantuan pojok baca perpustakaan desa, kepada Perpustakaan Pilar Mandiri Kecamatan Waitenong. Selanjutnya, bantuan bibit tanaman dari Dinas Ketahanan Pangan, yakni tanaman keras dan hortikultura Provinsi Lampung kepada KWT Cempaka, dan bantuan bibit budidaya ikan dalam ember, dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, kepada KWT Begue Jejama. Serta bantuan paket sembako, untuk ibu hamil dan balita kurang gizi, bantuan higienis kit alat kebersihan untuk desa kepada Kepala Desa Sebarus, dan bantuan untuk anak, dari Dinas Sosial Provinsi Lampung. Selanjutnya juga, penyerahan bantuan dari Dekranasda Provinsi, untuk pengrajin batik, pemberian bantuan Pokja PAUD berupa alat permainan edukatif APE, pemberian bantuan literasi berupa buku untuk perpustakaan, pemberian bantuan LKKS berupa paket sembako PPKS, pemberian bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, berupa makanan tambahan untuk anak SD, hingga pemberian bantuan Yayasan Jantung Sehat, berupa nutrisi tambahan untuk lansia. Kegiatan kunjungan kerja TPPKK, dilakukan juga dengan pemberian doorprize berupa meja belajar, selimut, tabungan bantuan dana, buku, dan makanan ringan kepada siswa dan siswi, Sekolah Dasar Negeri 3 Liwa, dan TK Negeri 1 Liwa. Ingin maju bersama-sama. Terima kasih. Iya. Luar biasa. Sambutan dari Luar biasa. Bentuknya Bunda PAUD ya. PAUD, betul ya. Iya. Tapi karena belum seperti ini. Ya ibu-ibu, jadi kedatangan kami di sini ya bersama 7 organisasi, kita juga pembinaan ya, pembinaan. Tadi sudah ya ibu ya? Iya, lagi berlangsung Bu. Lagi berlangsung ya, karena kita bawa tim ya, jadi walaupun tidak harus saya yang secara langsung, tetapi memang saya sudah mandatkan begitulah ya, periksa kegiatan-kegiatannya, tanya saling sharing, kemudian administrasinya begitu ya. Karena apa? Karena kita kerja ini pasti kita kan mau ada apa ya orang bilangnya goalsnya lah ya begitu ya. Jadi artinya kalau misalnya nanti dari administrasinya bagus, kegiatan-kegiatan program-programnya bagus, itu kan di pusat tuh banyak ya, ada penilaian-penilaian. Jadi nanti kalau misalnya suatu saat ada penilaian, kita nggak bingung gitu loh, karena kita sudah pernah dibina. Ya mungkin nanti ada perbaikan sedikit saja gitu ya. Dan saya juga pesan ya Ibu selaku Bunda PAUD, betapa kita dengan anak-anak kita ini harus benar-benar perhatian lah ya, karena anak ini kan generasi penerus yang akan datang gitu. Dan kita juga cukup prihatin ya. Ini sekretaris saya ini kan kebetulan juga kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anaknya Ibu Fitri ya. Jadi nah itu ibunya. Jadi betapa banyak gitu ya. Sini Ibu Fitri. Saya suka ngobrol dengan Bu Fitri ini. Betapa banyak semenjak pandemi ini anak-anak kita, terutama ibu-ibunya juga ya, bapak-bapaknya juga yang mengalami apa ya, stres yang tinggi lah ya. Dan kena PHK, rumah kecil, dengar anak nangis, sehingga memang kesehatan mental gitu ya. Sampai ada pantunnya. Kadang beras, kadang ketan, kadang waras, kadang edan. Nah, jadi kita harus tetap menjaga kewarasan kita, Bu. Ya, saya juga gitu, Bu. Sama anak saya juga kalau udah saya kesal, kadang beras, kadang ketan, kadang waras, kadang edan. Itu anak saya, berarti saya sudah mencapai puncak gitu kan ya. Kita harus tetap ketawa gitu. Jadi betapa kita harus menjaga kewarasan kita masing-masing, Bu. Karena itulah kesehatan itu di situasi sekarang ini memang penting. Nah, gimana kesehatan itu bisa terjaga? Itu karena kita sharing, Bu, ya. Ibu-ibu kadernya sering diajak ngobrol lah, ibu-ibu yang ya di kampung itu kan banyak yang bermasalah ya Bu ya. Saya lihat ibu ketuanya sudah turun juga, sambil turun sambil kita tanya, minimal kita menguatkan Bu. Ya, jadi kalau ada yang bermasalah, oh iya ya ternyata saya tidak sendiri. Jadi artinya syukurinlah masih sehat, itulah harus sabar. Anak juga kalau ini ya, kalau bisa kita sabarnya ya mungkin ada bilang, Bu ibu aja ngomongnya nahan sehari 2 hari ini udah luar biasa. Ya memang benar, jadi ibu itu memang sabarnya harus berlipat-lipat, harus sabar. Apalagi yang cuma punya suaminya tak sabar. Nah jadi ya itulah peran dari Bunda PAUD, dari Pokja PAUD untuk memperhatikan anak-anak kita gitu. Mereka itu
Masih kecil jangan terlalu dibebani harus pinter ngitung dari 1 sampai 10. Nanti bisa sendiri, Bu. Jangan bandingkan anak ibu dengan anak tetangga. Nah, orang bibitnya aja beda. Iya kan? Iya, saya tuh nggak pernah nih. Anak saya waktu kecil sudah pinter kawannya ngitung segala macam. Anak saya juga nanti bisa sendiri. Kasih kepercayaan ke anak-anaknya. Pokoknya anak-anak itu harus bahagia. Anak-anak itu harus seneng. Karena kalau anak-anak bahagia itu karakternya itu terbentuk, Bu. Kalau dari kecil sudah salah, yang rugi, yang susah itu nanti ya ibu sendiri kalau sudah tua. Gitu. Jadi tanamkanlah kasih sayang. Seberat apapun ya sabar. Iya, sabar itu syukur. Pokoknya sabar, syukur, sujud. Nah, udah itu aja. Ya, jadi nanti silakan ya kerja pautnya. Kemudian kalau apa yang bisa dibantu ya. Nah, salah satu program kami ini juga. Jadi ibu kita bersinergi memang, Bu. Kalau PKK saja kegiatannya hanya itu aja. Tapi saya sinergikan. Dinas Perikanan ada program apa sih yang untuk anak-anak? Oh ada, Bu, makanan tambahan ikan. Dinas Perikanan, Dinas Peternakan apa? Ada, Bu, memberi susu dan produk keturunannya, telur, daging ayamnya. Bisa nggak disinergikan? Bisa ternyata. Nah makanya saya turun ini, semua OPD bergerak begitu. Ya, jadi karena memang banyak kegiatan-kegiatan itu ternyata kalau kita sinergikan ada. Ini juga kemarin saya dapat laporan, saya agak kaget juga, ternyata di BKD itu ingin ada kerjasama dengan Dekranas. Kata saya, apa hubungannya BKD? Ternyata BKD itu, kan tetap pegawai ya, ini untuk mempersiapkan pegawai-pegawai yang menjelang pensiun, sehingga mereka mempunyai keahlian, kerjasamalah dengan Dekranas supaya dibina UMKM-nya seperti apa. Nah hal-hal yang seperti itu kan, yang saya tadinya tidak tahu gitu. Akhirnya saya menjadi tahu, ini kan bisa terus digali. Jadi banyak benar potensi-potensinya ya. Yang penting, Bu, kita saling berdoa semoga kita selalu sehat ya, supaya kita selalu waras. Kalau ketat sekali-sekali. Ketat pakai kopi enak, Bu. Pakai kopi enak. Ada 2.000. Ya mungkin itu aja, Bu, ya. Semangat ya. Kayaknya ada yang udah mau foto nih. Boneka. Kenapa harus boneka? Saya bilang pasti anak-anak ini kan apa ya, kadang ada yang mengalami trauma. Jadi kalau ada boneka itu mungkin bisa membuat dia tenang lah di peluknya gitu ya. Kemudian ibu-ibunya juga saya kasih alat sholat. Banyak agamanya Islam, saya kasih alat sholat. Saya kasih apa, buku-buku bacaan agama yang memotivasi, saya kasih Al-Quran. Jadi memang bisa lah disinergikan. Jadi semoga dengan adanya perhatian dari kita, mereka bisa semangat lagi, mereka tidak merasa sendiri gitu ya. Jadi saya juga mohon Ibu, kader-kader desa yang di bawah itu, kader itu kan 10 keluarga. Ini kalau diberdayakan luar biasa, apalagi disinergikan dengan smart village ya, desa smart village itu. Jadi semua data itu ada semua di situ. Jadi 10 keluarga ini saling saling memantau gitu loh. Yang ketuanya ambil aja tokoh masyarakat setempat. Jadi saling memantau gimana yang 9-nya ini, saling tanya. Kan kalau seperti itu, saya yakin kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan terhadap orang tua, kasus pemerkosaan, pelecehan itu bisa ditekan, Bu. Kita bayangkan, Bu, jangankan di ini ya, kita disenggol gini aja anak-anak, traumanya sampai luar biasa, sampai gede, Bu. Kesian ya. Jadi kita jaga itu anak-anak kita ya. Anak laki, anak perempuan sama aja. Kejahatan terhadap anak laki itu juga luar biasa, karena pengaruh apa? Pengaruh handphone. Pengaruh handphone itu terbuka luas. Tempat sunyi seperti ini di kampung, tidak ada kerjaan, mulai otak. Ya, jadi memang anak-anak mudanya harus dikasih kerjaan apalah, diberdayakan di UMKM-nya, begitu. Ya, jadi selanjutnya ada pernyataan yang diaplikasikan mulai dari tepuk literasi. Udah ada yang sudah dibuka. Iya, tahun 2019 ya juara 1 menulis anak-anak lamban baca yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Yang ini, dia maju. Ya. Haji Parosil Mapsus sebagai berikut. Lampung Barat ini dikenal karena banyaknya potensi wisatanya, oleh karena saya mengajak kepada Ketua TPPKK Provinsi Lampung beserta jajaran, untuk dapat mengunjungi salah satu destinasi wisata Lampung Barat, yang hanya ada 2 di dunia yakni destinasi wisata Danau Kramikan Suwoh, Sumber Jaya hingga Danau Rano Lombok Seminung,
pungkas Bupati tersebut. Adapun sambutan dari Ketua TPPKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal SH, beliau menyampaikan, Kabupaten Lampung Barat telah membawa nama baik Provinsi Lampung dalam memenangkan sebuah penghargaan khusus di bidang literasi. Mudah-mudahan dengan penghargaan ini dapat meningkatkan semangat kabupaten kota seprovinsi Lampung, harapannya. Demikian sekilas berita terkini dari Berita Daerah atau Berita Lampung. Suhartato, reporter Novi Andriani melaporkan, terima kasih.